Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 akan mempresentasikan media pembelajaran matematika dari kelompok kita, yaitu UNOS Tako Trigonometri. Saya Raffi Ramadan dengan NPM 185050057. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Rosiana Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noedi Agung Pamungkas dengan NPM 1850564. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi-materi pengajaran sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dari pembelajaran yang sudah dirumuskan. Jadi, dengan adanya media pembelajaran, segala bentuk usaha untuk pencapaian tujuan pembelajaran itu berpeluang lebih besar untuk dapat dicapai. Ini ada manfaat dari media pembelajaran. Manfaat yang pertama adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dan yang keempat, dapat meningkatkan hasil pembelajaran kepada siswa. Nah, dan yang selanjutnya, media dapat memungkinkan kita melakukan pengajaran di mana saja dan kapan saja. Selain itu, media pembelajaran ini dapat menumbuhkan sifat positif kepada siswa dan menyukai pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dapat merubah peran guru ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, ada jenis-jenis dari media pembelajaran. Yang pertama, ada audio. Audio di sini berupa suara, atau contohnya seperti bentuk rekaman. Dan yang kedua ada media visual. Media visual ini adalah apa yang kita lihat seperti gambar. Dan yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual ini adalah penggabungan dari audio dan visual atau berupa rekaman video. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya dari rekan saya mengenai pengertian alat peraga, fungsi alat peraga, dan macam-macam alat peraga, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat peraga yang kelompok kami buat. Kelompok kami membuat satu alat peraga, yaitu UNOS Satri atau UNOS Tako Trigonometri. UNOS Tako Trigonometri ini merupakan alat peraga matematika yang ditujukan untuk membantu siswa dalam menghafal nilai sudut trigonometri. Dengan adanya alat peraga ini, kami bisa mempermudah siswa-siswa untuk mempelajari tentang sudut-sudut trigonometri. Alat peraga ini dapat digunakan oleh siswa di jenjang SMP maupun SMA karena kedua jenjang tersebut telah mempelajari lebih dalam lagi mengenai materi-materi trigonometri. Untuk itu juga, UNOS Satri ini kami buat dengan tujuan menarik siswa sehingga semangat untuk mengikuti dan membuat rasa ingin tahu lebih mengenai materi trigonometri ini. Perlu kita ketahui bahwa materi trigonometri ini salah satu materi yang paling sulit dipelajari di jenjang SMP maupun SMA. Nah, kemudian di sini ada bahan dan alat. Ada bahan-bahannya yaitu karton tebal, kertas kado, kertas origami, ada lem, double tip, kemudian ada alat-alat yang harus digunakan juga, ada gunting, ada cutter, ada penggaris, ada pensil, ada spidol permanen. Membuatnya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, buatlah pola persegi panjang di dalam kertas karton tebal dengan ukuran 3 cm dikali 9 cm sampai kertas karton tebal itu penuh. Kemudian, gunting pola tersebut dengan sesuai keukurannya. Kemudian, rekatkan potongan-potongan tersebut dengan lem sehingga mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Nah, untuk menutupi kertas karton, lapisi kertas karton itu dengan kertas origami 5 warna. Untuk 4 warna itu 10 biji kertasnya, dan untuk yang 1 warna itu 4 biji. Contohnya 10 warna merah, 10 warna biru, 10 warna hitam, 10 warna ungu, dan 4 warna hijau. Nah,
Kemudian, di setiap ujung-ujung dari balok tersebut berikan penjelasan mengenai atau keterangan dengan sudut-sudut trigonometri. Kemudian yang terakhir, susun balok-balok tersebut, mengacak warnanya sehingga jadilah Uno Satri. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan bermain Uno Stako Trigonometri. Yang pertama, pemain hanya diperbolehkan menggunakan 2 jari saja. Yang kedua, pemain tidak diperbolehkan mengambil 4 blok ke atas. Yang ketiga, balok yang diperbolehkan diambil adalah yang berwarna sama atau bernilai sama. Misalnya pemain tersebut mengambil warna hijau, berarti pemain selanjutnya harus mengambil warna hijau atau yang bernilai sama. Contohnya pos 30, berarti harus pemain selanjutnya harus mengambil yang bernilai 1 atau yang lainnya. Yang keempat, skip, artinya pemain selanjutnya tidak mendapat pilihan bermain. Biasanya blok ini berwarna hitam. Selanjutnya ada draw to, artinya pemain selanjutnya diharuskan mengambil 2 buah balok. Yang seterusnya, apabila pemain selanjutnya mengambil balok draw to juga, maka pemain yang selanjutnya lagi harus mengambilkan 4 buah balok, begitupun kelipatannya. Apabila blok terjatuh, maka permainan selesai. Pemain yang menjatuhkan blok tersebut itu kalah. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya mengenai cara bermain dari alat peraga Uno Satri ini, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari alat peraga Uno Satri ini. Untuk itu, saya akan memaparkan tentang kelebihan dari alat peraga Uno Satri ini. Yang pertama yaitu menarik, karena disajikan dalam bentuk permainan yang digemari oleh anak-anak SMP dan SMA. Yang perlu kita ketahui kan, Uno Satri ini kita buat sama persis seperti Uno balok pada umumnya, yang emang seru untuk dimainkan bersama-sama. Yang kedua yaitu tahan lama, karena terbuat dari karton tebal yang kami telah gunting sesuai ukuran dan ditumpuk kemudian dilapisi oleh kertas origami sehingga tidak mudah rusak. Yang ketiga, warnanya menarik karena setiap balok dibuat beraneka ragam warna. Yang keempat, sederhana dan mudah dikelola karena terbuat dari bahan yang mudah ditemukan dan harganya pun terjangkau. Jadi kita membuat alat peraga Uno Satri ini menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita dan mudah ditemui oleh kita di sekitar kita. Yang kelima, sesuai dengan konsep matematika terutama konsep trigonometri. Dan yang keenam yaitu dapat menumbuhkan keaktifan siswa dan membuat proses belajar semakin menarik, karena dengan adanya alat peraga ini mencairkan suasana lebih ramai lagi di dalam kelas dalam mengenai penyampaian materi tentang trigonometri ini. Sekian dari kelebihan dari Uno Stako Trigonometri ini. Selanjutnya ada kekurangan dari alat peraga Uno Stako Trigonometri yang akan dijelaskan oleh rekan saya.